Halo guys, selamat malam semua. Jadi, abang ini baru saja dari bioskop untuk menonton anime Absolute Cinema. Apalagi kalau bukan benar, Merah Putih One for All. Abang ini tuh ke bioskop pengen nonton Merah Putih, pengen menikmati betapa bagusnya visual anime ini. Tapi ketika di bioskop tidak ada Merah Putih One for All, tidak tayang di sini. Yang tayang malah Kimetsu no Yaiba. Apa itu Kimetsu no Yaiba? Ya mau bagaimana lagi kan, niatnya mau nonton anime masterpiece Merah Putih One for All tapi tidak ada. Ya udahlah, abang belok ganti nonton Kimetsu no Yaiba aja lah. Padahal abang ini mau nonton Beta buka gudang, benderanya hilang. Itu loh, Beta masuk bioskop, filmnya hilang. Ya terpaksa lah abang ini nonton Kimetsu no Yaiba ya. Padahal mau nonton Merah Putih One for All. Nasionalis, semangat kebangsaan, cinta bendera. Aduh, sayang di sini tidak tayang. Ya karena terpaksa ya, gara-gara tidak ada Merah Putih One for All, jadi abang ini dengan sangat terpaksa harus nonton Kimetsu no Yaiba, anime yang katanya menyaingi Merah Putih One for All. Abang ini baru aja nonton Kimetsu no Yaiba, dan gue sama sekali nggak tahu kalau ternyata filmnya durasinya 2,5 jam. 2,5 jam. Gue kira 1,5 jam loh, atau mungkin mentok-mentok 2 jam. 2,5 jam. Gue nonton jam seberapa jam? Gue tuh nonton jam 2:30 sore. Gue nonton sampai jam 4 sore lah. Lah, ini kok film gak kelar-kelar? Gue liat jam, lah sudah jam 4, ini sudah 1,5 jam, belum ada tanda-tanda kelar nih Kimetsu no Yaiba. Pas gue cek durasi 2,5 jam ternyata Tuhan, sampai jam 5. Astagfirullahaladzim. Gue nonton baru sampai jam 4 sudah mau walk out. Capek sekali loh, hampir tidur. Tidak pak, gue sakit kepala malah nontonnya. Aduh, dikit-dikit flashback. Astaga, 1,5 jam tuh udah angkat tangan tuh, udah gak kuat, udah mau pulang. Animasinya gimana? Gila-gilaan gak? Sangat gila. Gila, udah masuk akal. Kimetsu no Yaiba ini kalau lu ngomongin visual tidak masuk akal. Gila banget. Dari detik pertama lu nonton itu sudah pamer visual pak. Gila. Pemilihan latar final battle-nya Infinity Castle itu gila banget bro. Gila. Lagi battle tiba-tiba gedung berubah. Waduh, ngeri. Itu salah satu arena battle paling bagus yang pernah gua lihat di anime tuh. Cuma jelas masih lebih bagus latar desanya One for All. Tapi sayang, aduh, abang ini tidak bisa menikmatinya ya. Sudah mau tidak mau kan harus menikmati latarnya Infinity Castle. Apalagi pas battlenya Ginyu lawan Akaza. Waduh gila. Pas battle si Akaza, gedungnya kan naik kan. Terus Ginyu juga naik. Baru tiba-tiba muncul air mancur. Warna biru-biru semua. Wah gila, itu cantik banget. Giyu. Nah itu dah. Itulah pokoknya. Gila banget sumpah. Nih dari segi visual udah masuk akal bro. Visual jurus-jurusnya dan segala macam itu. Pokoknya kalau lu mau cuci mata nonton anime ini, nonton sudah ini. Waktu scene Shinobu mau masuk ke areanya Doma. Cantik banget bro. Si Shinobu gimana? Oh alhamdulillah aman. Shinobu aman. Pada akhirnya Shinobu hidup bahagia lah, mencapai Firdaus sesuai dengan idealismenya Doma kan. Aku akan membawa kalian semua ke surga Firdaus. Kalian semua akan hidup selamanya bersamaku. Ya bisa dibilang Shinobu aman, berarti hidup lah dia. Sumpah, ini jualan bukan nomor 1 lagi bro. Ini nomor berapa lah pokoknya. Ini visual, lu nonton cuma buat lihat visual, gue berani bilang worth it. Cuma buat nonton visual ini nggak masuk akal. Bukan tren bagus, cuma area bertarungnya kan cuma di situ-situ aja kan. Cuma di kereta sama di tanah datar doang kan. Setelah keretanya jatuh, Infinity Castle, di sini ada pertarungan, di situ ada pertarungan. Yang ini jatuh, yang dari bawah lompat ke atas. Gila. Bagaimana tidak rendernya 3,5 tahun coba? Malu harusnya Kimetsu no Yaiba render scene 3,5 tahun. Itu loh, animasi masterpiece Merah Putih One for All 3 bulan dibikin bro. Masa Kimetsu no Yaiba 3,5 tahun? Malu harusnya. Tapi hasilnya waduh luar biasa, gila ini. Ini baru movie pertama nih. Gua sangat optimis final battle pas lawan Muzan di part 3 bisa lebih gak masuk akal lagi visualnya tuh. Gak masuk akal. Ini baru, iya kan? Ini baru part 1 padahal. Apalagi part 3 nanti. Absolute Cinema lah kalau dari segi visual ya. Untuk Kimetsu no Yaiba. Yang bagus lagi ya selain visual ya, audio. Lu nonton di bioskop, baru lu dengar audionya. Enak banget. Ting, suara pedang-pedangnya, suara waktu Akaza jalan terus di kakinya Akaza kan kayak ada bulat-bulatan gitu, bunyi-bunyi. Waktu mereka lari di Infinity Castle terus kedengaran suara kayu.
Irgasm bro. Harga tiket gimana? 50 normal kok, 50 di sini. Memangnya berapa harga tiket? Itu ya kalau dari yang bagusnya visual sama audio. Musik juga enak banget. Musik tiap kali mau battle terus ada musik tiap battle tuh musiknya beda-beda dan cocok menurut gue ya. Berhasil ngasih perasaan hype lah. Yang bagus, apalagi bagus. Scene battle lah. Di movie Infinity Castle yang ini ada 3 battle utama. Battle-nya Shinobu lawan Doma, battle-nya Zenitsu lawan kakaknya yang entahlah siapa lah nama kakaknya tuh yang peringkat ke-6. Sama battle-nya Giyu Tanjiro lawan Akaza. Oh, kalau gua harus urutin ya, yang paling keren siapa ya? Gua rasa paling keren Shinobu lawan Doma tuh. Lu lihat tiba-tiba Shinobu main tusuk tuh. Bagus banget tuh. Enggak. Kalau ngomongin yang paling bagus, Tanjiro Giyu lawan Akaza itu yang paling bagus. Paling bagus secara visual ya. Tapi kalau paling enak ditonton Shinobu tuh paling enak ditonton. Kenapa? Karena paling sedikit flashback ya. Kalau soal visual battle-nya Akaza, Tanjiro sama Giyu tuh, tuh udah gak masuk akal. Cuma kalau soal yang mana lebih enak ditonton Shinobu lah. Shinobu jelas lah. Paling enak lah, flashbacknya tidak kelamaan gitu. Terus tidak banyak kalimat, apa istilahnya ya, kalau di film anime shonen gitu, kalimat-kalimat tidak penting yang keluar dari mulut lah. Kayak kita sudah bisa lihat di scene nih, tapi disebutin lagi dari mulut gitu. Itu nggak banyak tuh di battle-nya Shinobu. Paling banyak yang begituan di si battle-nya Tanjiro lawan Akaza. Itu kalau scene battle ya. Sama scene battle-nya Zenitsu sama kakaknya juga keren sih. Cuma gua rasa kayaknya battle-nya Zenitsu lawan kakaknya itu yang paling sebentar. Cuma 2 kali tebas kayaknya Zenitsu tuh. Dia pakai jurus pertama di awal, 3 kali tebas. Jurus pertama di awal kena, jurus kedua ditangkis, jurus ketiga nafas ke-7 atau apa gitu. Cuma 3 kali tebas bro. Apa sih nama istilahnya kalau di Kimetsu? Iblis tingkat atas ya. Iblis tingkat atas peringkat 6 meninggal. 3 kali tebas. OP banget Zenitsu. Itu bukan kakaknya Zenitsu tapi senior. Nah itulah pokoknya lah. Itulah untuk kalau scene action ya. Pokoknya bagus lah kalau lu pengen lihat visual. Itu kalau ngomongin bagus-bagusnya. Sekarang kita ngomongin jelek-jeleknya. Pacingnya bro, oh my god. Sekarang gua paham kenapa movie Kimetsu no Yaiba dibikin 3 part bro. Mau di milking habis, ini pacingnya hancur banget. 2,5 jam baru lu nonton flashback. Ini mah gua rasa 2 movie udah kelar, ini tidak perlu 3. Maksa banget. Yang bikin animenya sampai 2,5 jam itu scene flashback. Mukul nih, berkelahi 10 menit. Flashback 5 menit. Habis flashback, lanjut tusuk. Setelah itu flashback lagi 10 menit. Waduh Tuhan, berulang-ulang. Kalau kalian lihat, coba kalian hitung deh. Shinobu lawan Doma tuh berapa kali flashback. Terus Zenitsu lawan kakaknya berapa kali flashback. Bahkan di saat kakaknya sudah kalah masih flashback bro. Dan yang paling hancur Akaza. Gila, Akaza dapat flashback 1/2 jam sendiri. Itu pun Akaza sudah mati loh. Akaza kepalanya sudah tidak ada, dapat flashback 1/2 jam. Gue jadi ingat Naruto, Pak. Naruto lagi perang tiba-tiba flashback 1 arc. Pantasan jadi 3 movie. Waktu lawan Akaza lah itu. Kan Akaza udah kalah kan, kepalanya udah hilang nih. Waduh, gue liat jam. Sudah 4:30. Kayaknya filmnya udah mau kelar nih. Dikit lagi bisa keluar. Belum bro, flashback 1/2 jam. Aduh, battle-nya Akaza lawan Tanjiro tuh emang visual paling gila, tapi paling tidak enak ditonton buat gue pribadi. Gue udah kayak pengen keluar dari bioskop lah tuh. Terlalu lama, dikit-dikit flashback. Selain flashbacknya Akaza yang 1/2 jam ya, yang paling bikin gue emosi tuh monolognya Tanjiro tuh. Astaga, gue kayak pengen tempelin Tanjiro sumpah. Semua yang gue lihat di scene tuh disebutin sama Tanjiro. Emosi gue. Gue udah tahu Pak, ya maksudmu begini. Apakah ini begini? Apakah ini? Oh my god, tolonglah. Itu yang bikin lama tuh kalimat-kalimat Tanjiro yang kayak begitu doang tuh. Yang ngeselin lagi ya, kalau di anime lain tuh biasanya dibikin pendek tuh, kayak di tengah battle-nya Giyu lawan Akaza. Siapa sih Tanjiro? Tanjiro mikir, ini kok Akaza bisa selalu baca serangannya kita ya? Kok dia seperti bisa tahu serangannya kita ya? Apakah karena semangat juang? Apa itu semangat juang? Apakah semangat juang itu sama dengan penciumanku? Lu tiba-tiba langsung flashback, nyeritain bapaknya tangkap beruang. Wah. Baru setelah flashback kelar tuh bapaknya tangkap beruang. Apakah ini semangat juang segala macam? Tuh langsung, oh mungkin ini yang dimaksud sama ayahku. Inikah dunia transparan? Mungkin dengan ini aku bisa menyerang tanpa diketahui sama Akaza. Diserang nih Akaza nih. Sudah nih semua itu sudah disebutin sama Tanjiro kan. Akaza kena serangan nih. Langsung Akaza juga ngomong, kenapa aku bisa tidak menyadari serangannya? Aduh, diulang lagi. Astaga, aduh, kerasa banget diulur-ulur loh ceritanya. Betul-betul di milking banget biar bisa jadi 3 movie gitu. Dan menurut gua tidak semua flashbacknya penting. Kayak flashback bapaknya Tanjiro tangkap beruang. Seurgen apa sih kita diliatin bapaknya Tanjiro bisa tangkap beruang gitu? Nggak bisa kayak diliatin doang lah 1-2 scene gitu bapaknya Tanjiro. Ngapain kayak biar langsung Tanjiro, aku ingat momen itu, aku ingat tentang ini dulu.
terus 10 menit gitu, 5 menit gitu flashback. Tangkap beruang, itu pun scene tangkap beruangnya dimulai dari bapaknya bangun tidur. Tanjiro bangun, aku ingin kau melihat sesuatu. Terus sampai di sana diliatin lagi tuh, Tanjiro kaget, ada beruang. Baru setelah itu diliatin bapaknya potong leher beruang nih. Sudah tuh diliatin bapaknya Tanjiro potong leher beruang kan. Tanjiro, kita lagi diliatin nih, Tanjiro ngomong, iya, aku melihat bapakku membelah lehernya beruang 2 kali, bukan cuma sekali. Tidak mungkin leher sebesar itu bisa dipotong dengan kapak sekecil ini cuma dengan sekali tebasan. Oh my god, Tuhan, semuanya mau kok kasih lihat, semuanya kok mau kasih jelas. Soalnya nih ngikutin manganya, semua konten manganya dimasukin ke situ. Kalau memang manganya begini ya udahlah. Tetap aja gue tidak suka begini. Nah ini gue paling malas gue nonton anime begini nih. Kalau visual bagus sih bagus ya, cuma kalau kebanyakan gini bikin capek. Gue pengen pulang. Tapi gue positif thinking, kayaknya dikit lagi lah bisa kelar nih, dikit lagi kelar nih. Nonton tidak kelar, habis itu flashbacknya Akaza lagi. Palingan sebentar aja nih flashbacknya Akaza nih, setengah jam. Astaga, bisa lah dicepetin atau disingkat gitu kayak. Waduh, baru kalau mau battlenya Zenitsu lagi nih. Ini tadi kita udah ngomongin battlenya Akaza ya. Battlenya Zenitsu sama seniornya tuh. Seniornya udah mati nih, kepalanya, badannya udah hilang, tinggal kepala. Masih diliatin ke kepalanya seniornya bacot. Aku tidak percaya kalau aku kalah. Aku tidak percaya masa aku dikalahkan sama pecundang itu. Tidak, aku kalah. Setelah dia sadar, tidak apa-apa, meskipun aku kalah, dia pasti bakalan mati bersamaku. Terus tiba-tiba langsung datang tuh bala bantuan dari pihaknya Zenitsu kan, ikut ngomong tuh ke sebelahnya si seniornya. Kau pikir kau bakalan mati? Tidak, kau akan mati sendirian. Aku akan menyelamatkan dia. Oh Tuhan, semua harus kau kasih lihat. Setelah itu kan diledek sama Ishiro. Iya, itu yang gue maksud tuh. Belum cukup si penjahat itu bacot, masih harus dikomentari lagi sama pihak ketiga gitu. Astaga. Cuma gue pribadi ya, pas battlenya Shinobu sama Doma kan banyak flashback. Gue masih oke lah. Tidak kepanjangan segala macam. Sampai di Zenitsu masih oke lah. Cuma sampai pas battlenya Zenitsu kelar tuh baru mulai kerasa ini kok kayak dragging banget ya. Yang kayak gue bilang tadi, biar tinggal kepala pun masih bacot loh. Dan setelah menang Zenitsu pun masih ada mimpi lagi tuh ketemu kakeknya di pinggir sungai. Dan paling parah di Akaza tuh hancur. Itu parah banget flashbacknya. Flashback, yappingnya segala macam. Bacotnya berapa lama? Lu nonton sendiri lah, lama pokoknya. Kalau lama dan sedikit tidak masalah. Ini masalahnya udah lama, banyak. Literally movie ini atau arc ini kalau nggak ada flashback, nggak ada ceritanya, ini tuh tipikal cerita shonen pada umumnya aja gitu. Ketika mau lawan bos, semua karakternya lari-lari dulu tuh, terpencar. Kayak lu lagi nonton Bleach lah. Bleach kan polanya kayak gini juga tuh. Waktu mereka tiba di Soul Society kan, sampai di sana semuanya terpencar tuh. Terus semuanya lari-lari nih. Aku akan pergi ke tujuanku, lari-lari. Di tengah jalan ketemu musuh kuat. Ya, literally Infinity Castle juga kan kayak gitu. Semua tersebar nih, terpecah belah, pada lari-lari kan. Di tengah jalan ketemu iblis, Upper Moon 1, Upper Moon 2, Upper Moon 3. Kalau nggak ada flashback yang nggak ada isinya nanti dari segi cerita ya. Sisi baik flashback gini selalu ngasih ruang nafas dan rehat buat penonton, sekaligus ngasih impact dramatis. Walau emang nggak perlu sepanjang ini, enggak bro. Kalau lu tanya gue pribadi, gue nggak merasa itu rehat. Gue malah merasa itu mengulur-ngulur tuh. Dan gue tidak merasa itu ruang napas mah. Battle-nya udah kelar bro, masih juga flashback. Dari mana ruang napasnya itu battle lawan Akaza tuh literally udah kelar. Akaza udah tinggal badan doang, udah nggak mau berkelahi. Masih flashback, bukan ruang buat nafas. Gue malah sakit kepala nonton. Lu nggak sedih sama cerita flashbacknya? Sedih sampai menangis enggak? Sedih karena simpati iya. Tapi gue lebih ke kapan sih selesainya? Sisi jeleknya dari flashback yang kepanjangan ini, terutama di bagiannya Akaza ya, menurut gue pribadi ngebuat impact dari kematiannya Shinobu tuh jadi berkurang lah. Kayak kita nggak punya ruang untuk berduka gitu setelah dengar kematiannya Shinobu kan. Terus kita dihantam lagi dengan flashbacknya Akaza lah, kesedihannya Zenitsu lah. Daripada dibilang ada jeda buat nafas, malah nggak ada nafas sama sekali. Tetap worth it buat ditonton nggak? Kalau mau nyari visual mah worth it tuh. Visualnya bagus banget. Cuma kalau lu tipe penonton kayak gue yang tidak suka cerita bertele-tele, aduh lu bakal emosi banget nontonnya. Gimana nggak gitu? Ceritanya semua terjadi dalam satu malam. Gimana nggak bisa nafas? Ya udah tahu nggak bisa nafas, terus kenapa harus ada flashbacknya Akaza yang panjang gitu? Kan udah baca manga. Iya, lu udah baca manga, tapi lu udah nonton animenya belum? 1:1 nggak anime dengan movie? 1:1 dalam artian pacingnya 1:1 nggak? Scene flashbacknya 1:1 nggak? Ada yang dipanjangin nggak? Kalau ada yang dipanjangin ya berarti nggak 1:1 dengan manga. Kalau tidak ada flashback ceritanya kurang. Betul, cuma jangan kebanyakan. Itu aja sih mungkin yang gue kesalkan ya pas nonton ya. Gue sampai di Akaza tuh gue betul-betul pengen pulang lah. Tapi udah jauh-jauh ke bioskop baru nggak nonton sampai kelar kan. Gelisah banget gue pas nonton sampai di Akaza tuh.
Oh, you still have more strength. Okay, I'll just double the force. In training, I was always the last on every competition. No one believed in me because I was the weakest. Very well. My mom always asked me to stand. Literally kayak gini nih Kimetsu no Yaiba movie nih. Flashback sama pacingnya aja sih yang gue kesel tuh. Sama banyak dialog tidak penting lah. Tapi ya itu udah ciri khas shonen. Mau gimana lagi. Inilah kenapa gue tuh mager banget tonton anime-anime shonen kalau formulanya masih begitu-begitu terus. Gue masih toleran flashback tapi nggak nahan monolog Tanjiro. Tanjiro semuanya mau dijelasin sama Tanjiro tuh. Cocok tuh Tanjiro jadi guru. Semuanya dijelasin sama dia. Lu tanya sesuatu satu kalimat dijawab sama dia satu paragraf. Rating dari lu berapa? 8 lah. Soalnya kalau mau ngasih 7 untuk visual seenggak masuk akal ini mah udah pantas. 8 oke lah. 8 untuk visualnya lah. Makanya nih, anime harusnya tuh nonton Merah Putih One for All. Tidak mungkin ada flashback kalau nonton Merah Putih One for All. Karena tidak ada kedalaman cerita. Tidak ada juga backstory tiap karakternya tuh gue jamin. Tidak ada. Monolog semua tidak penting, tidak ada. Karena yang tidak penting bukan monolog dari One for All, tapi dialog. Istilahnya semua yang diucapin tuh tidak penting. Sudah betul padahal niat abang pengen nonton One for All, malah belok nonton Kimetsu no Yaiba. Free Ren juga flashback. Iya, Free Ren juga flashback, tapi lu pakai otak juga lah kalau lu nonton. Selama itu enggak flashbacknya Free Ren, ya kagak lah, cok. Pas Free Ren battle lawan Aura, satu episode enggak flashbacknya Aura kayak Akaza. Enggak lah. Tapi yang paling diada-adain flashback bapaknya sih. Mengingat bapaknya bantai beruang langsung bangkit tuh ke kota itu. Flashback bapaknya Tanjiro tuh gue udah malas lihat. Di situ mulai muak gue tuh pas lihat flashback bapaknya Tanjiro tuh dengan segala macam monolognya Tanjiro yang menurut gue tidak penting lah. Oh iya sama ini gue gara-gara itu gue jadi ingat caranya Tanjiro bisa tahu jurus rahasianya Akaza itu lewat 2 flashback. Dia ingat bapaknya sama dia ingat obrolannya sama siapa lagi tuh namanya tuh yang kepala babi. Nah itu dua orang itu dia harus ingat 2 flashback itu tuh baru dia bisa tahu tuh caranya untuk baca gerakannya Akaza. Inosuke. Gara-gara itu gue jadi ingat tuh scene flashbacknya Tanjiro sama Inosuke itu gue rasa 2 kalimat doang kelar. Cukup aja Inosuke ngomong, aku bisa merasakan ketika ada orang yang ingin menyerangku seperti ada yang gatal-gatal di badanku. Ah benarkah seperti itu? Udah cukup tuh. Gue udah paham konteksnya, gue udah tahu apa yang pengen disampaikan. Enggak pak, masih juga setelah dari situ. Benarkah? Coba kamu pengen tes kekuatanku? Ayo nih, aku tes. Kamu melihat punggung sebelah kananku kan? Lah, kok kamu tahu kalau aku melihat punggung kananmu? Haha, benar. Aku memang bisa mengetahui kalau ada orang yang ingin menyerangku, apalagi kalau orang itu punya nafsu membunuh. Saya sudah tahu bro. Saya sudah paham. Dari 10 detik pertama kalian ngobrol gue udah paham apa yang pengen lu sampaikan gitu. Tidak perlu dipanjangin. Setelah dari flashback Tanjiro baru tuh flashback bapaknya ini. Nafas sedikit kan. Lihat pertarungannya Akaza lawan Giyu. Aku berpikir apakah aku ingat momen itu, momen ketika bapakku menangkap beruang. Flashback lagi. Aduh. Itu satu bioskop ada ketawa. Ngomongin satu bioskop, entahlah ya, orang yang nonton satu baris sama gue itu semua udah pada gelisah gitu. Lu bisa bedain orang yang nonton menikmati sama gelisah gitu. Kalau orang nonton gelisah itu kakinya pasti gerak terus kayak kayak gini-gini, kayak gini-gini. Lututnya selalu goyang gitu kayak kapan kelarnya itu orang yang satu baris. Gue perhatikan satu baris dengan gue tuh. Semua sudah begini semenjak dari Akaza tuh. Gak kelar-kelar pak. Orang sebelah gue udah main-main HP, udah browsing. Astaga lama banget. Kalau ngomongin satu bioskop ketawa, gue pribadi sih gak ada momen yang gue rasa lucu ya. Tapi satu bioskop sih enggak. Tapi orang di belakang gue tuh ketawa pas di awal movie yang kita diliatin ekspresi lucunya Giyu dengan Tanjiro. Sama setelah Zenitsu ngalahin seniornya kan ada scene si siapa lah tuh yang Kroco. Gue juga lupa namanya lah, yang Kroco yang bantu mereka di season 1 yang pas lawan laba-laba kan ada tuh, siapa lah namanya tuh, Kumata Kurata. Itu juga ada yang ketawa tuh, cuma gue nggak kena sih sama jokesnya ya. Murata itulah pokoknya. Oh sama ini, menurut gue pribadi ya, ini satu hal yang gue notice nih, battle-nya Zenitsu itu isinya orang teriak semua. Seniornya Zenitsu tuh kalau ngomong teriak terus pak. Wah. Baru kelar. Setelah seniornya Zenitsu kalah, Murata muncul kan. Murata juga ngomongnya tuh teriak. Wah. Aduh, sakit telingaku pada denger bass bagian itu tuh. Ada wibu nonton sambil cosplay enggak? By the way ngomong ini ya, di bioskop tempat gue ya, di Jayapura nih, rame sekali. Gila, hype-nya tuh nggak masuk akal. Kimetsu no Yaiba nih. Bahkan ya,
Marvel aja, gue tuh kalau nonton film Marvel selalu hari pertama lah. Fantastic Four, Thunderbolt, segala macam lah. Selain ini ya, selain Endgame sama Spider-Man ya, Marvel nggak pernah serame ini nih. Ini Kimetsu no Yaiba sampai semua tiket habis. Sampai berapa layar dibuka semua buat Kimetsu no Yaiba. Bahkan sampai parkiran mall penuh. Gila banget. Sampai di timur Indonesia bro, hype-nya. Gila. Tapi nggak ada yang cosplay sih pas gue nontonnya. Harga tiketnya berapa? 50.000. Kenapa dan harga tiket? Respect sih gue sama Kimetsu no Yaiba ya. Kayaknya nggak ada anime movie yang hype-nya sebesar ini deh. Gila banget Kimetsu no Yaiba, emangnya luar biasa. Kalau dipikir-pikir ada kah anime shonen yang movie-nya sebesar ini hype-nya? Attack on Titan pun gue rasa nggak bakal serame Kimetsu no Yaiba. Gila banget ini hype-nya. JJK 0 rame, gue rasa enggak. Waktu itu gue nonton di bioskop kok sepi JJK 0. Ya itu aja lah. Thank you semua nonton sampai detik ini. By the way, tulis aja pendapat kalian soal Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dan bye-bye.